Ini bukan hanya tentang sebuah toko audio di Bali. Ini adalah kisah tentang keberanian memulai dari nol. Tahun 2000, seorang installer audio merantau dari Jakarta ke Bali. Ia tidak datang dengan rencana membangun perusahaan. Ia hanya ingin mencari suasana baru. Namun, hidup seringkali mempertemukan kita pada kesempatan yang tidak direncanakan. Dari seorang teknis biasa, ia dipercaya mengelola divisi audio di salah satu toko terbesar di Bali. Ia menangani pembelian, penjualan, instalasi, hingga setting suara. 4 tahun berlalu. Pengalaman dan relasi bertambah. Hingga pada 23 Februari 2004, dengan modal keahlian dan kepercayaan relasi, lahirlah The Best Audio Bali di Kuta. Pada tahap awal, The Best Audio berfokus pada penjualan retail audio mobil dan jasa instalasi. Keunggulan kompetitif terletak pada kemampuan teknis founder sebagai installer dan tuner. Nilai tambah bisnis bukan hanya menjual produk, tetapi memberikan pengalaman kualitas suara terbaik bagi pelanggan. Sumber pendapatan berasal dari margin penjualan produk dan jasa instalasi. Tahun 2008 menjadi titik perkembangan penting. The Best Audio mulai merambah ke bisnis distribusi brand audio mobil di wilayah Bali. Ini menunjukkan perubahan model bisnis dari sekadar retail menjadi distributor regional. Strategi ini memperluas jaringan dan meningkatkan skala bisnis. Pada tahun 2015, The Best Audio memasuki sektor audio profesional. Bekerja sama dengan relasi dari Jakarta, bisnis mulai menangani proyek komersial berskala besar. Saat ini, The Best Audio menjalankan 3 sektor utama: retail, distribusi, audio profesional. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi hampir seluruh sektor usaha. Industri otomotif mengalami perlambatan karena mobilitas masyarakat dibatasi dan daya beli menurun. Sebagai bisnis di bidang car audio dan proyek profesional, The Best Audio terdampak secara langsung. Penjualan retail menurun karena konsumen menunda pembelian non-prioritas. Beberapa proyek instalasi hotel dan ruang komersial juga ditunda akibat pembatasan aktivitas. Tekanan terhadap arus kas menjadi tantangan utama. Strategi yang diambil adalah pendekatan defensif dan konservatif. Pertama, dilakukan efisiensi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Pengeluaran yang tidak mendesak ditunda, pembelian stok dilakukan lebih selektif, dan manajemen persediaan diperketat. Kedua, pengelolaan arus kas dilakukan secara disiplin. Fokus utama bukan ekspansi, tetapi menjaga likuiditas dan keberlanjutan usaha. Ketiga, hubungan dengan pelanggan lama tetap dijaga. Loyalitas pelanggan menjadi penopang. Stabilitas di tengah ketidakpastian. Sebagai bisnis keluarga, fleksibilitas pengambilan keputusan menjadi keunggulan. Tanpa birokrasi kompleks, respon terhadap krisis dapat dilakukan lebih cepat. Pandemi menjadi ujian nyata bahwa fondasi relasi, reputasi, dan manajemen risiko yang hati-hati mampu menjaga keberlangsungan usaha. The Best Audio dibangun bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi berdiri di atas nilai dan karakter yang kuat. Keberanian mengambil peluang menjadi fondasi utama. Bisnis dimulai tanpa modal besar, tetapi dengan keyakinan dan pengalaman. Kompetensi teknis menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Founder memahami detail instalasi dan tuning secara langsung, sehingga kualitas layanan menjadi pembeda utama. Konsistensi kualitas menjaga reputasi jangka panjang. Dalam bisnis keluarga, reputasi melekat pada nama, sehingga kualitas menjadi prioritas. Relational capital atau loyalitas terhadap relasi menjadi aset penting.
Kepercayaan supplier yang memberikan sistem konsinyasi menunjukkan adanya sosial kapital yang kuat. Adaptasi terhadap perubahan pasar terlihat dari transformasi retail ke distribusi, lalu ke audio profesional. Ini menunjukkan strategic flexibility. Manajemen risiko dilakukan secara hati-hati, baik di awal berdiri melalui konsinyasi, maupun saat pandemi melalui pengendalian arus kas. Karakter kerja keras dari bawah membentuk kepemimpinan yang memahami operasional secara detail. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi keberlanjutan bisnis hingga hari ini. Sebagai bisnis keluarga, The Best Audio tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga membawa dinamika hubungan personal ke dalam struktur perusahaan. Dalam konteks ini, terdapat peran ganda yang dijalankan oleh founder. Di rumah, beliau adalah seorang ayah dan kepala keluarga. Namun di perusahaan, beliau adalah pemimpin, pengambil keputusan strategis, sekaligus figur otoritas utama. Peran ganda ini menciptakan dinamika yang unik. Dalam pengambilan keputusan penting, diskusi seringkali melibatkan anggota keluarga. Namun batas antara hubungan personal dan profesional tetap dijaga. Keputusan bisnis tetap didasarkan pada pertimbangan rasional dan keberlanjutan usaha, bukan semata-mata perasaan kekeluargaan. Pembagian peran dalam bisnis juga menjadi aspek penting untuk menghindari konflik. Founder berperan dalam pengambilan keputusan strategis, relasi eksternal, serta arah pengembangan bisnis. Sementara operasional harian dan teknis didukung oleh tim, termasuk karyawan non-keluarga yang bekerja secara profesional. Tantangan terbesar dalam dinamika bisnis keluarga adalah menjaga keseimbangan antara hubungan emosional dan objektivitas bisnis. Namun di sisi lain, kedekatan emosional justru menciptakan loyalitas, komitmen jangka panjang, serta kepercayaan yang kuat. Dinamika inilah yang membentuk karakter The Best Audio sebagai family business yang tidak hanya bertahan karena sistem, tetapi juga karena nilai dan hubungan internal yang solid